Paris. Apakah yang dapat dikomentari dari kota berjuta pesona ini? Sepertinya, semua hal-hal yang serba superlatif akan cocok bagi kota yang telah dikukuhkan sebagai world most popular tourist destination ini. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Inilah kota dengan banyak julukan mentereng, seperti kota paling romantis di dunia, kota tercantik di Eropa, kota berjuta cahaya, kota trendsetter fashion, hingga kota dengan arsitektur terbaik di dunia. For love, no time for tears. Wasting water's all that is, and it don't make no flowers grow. Tidak mengherankan bila setiap tahunnya Paris Tourism Award memberi catatan spektakuler tentang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang bisa mencapai 70 juta orang per tahun. Dari sektor ini, devisa yang bisa disumbangkan ke pemerintahan kota dapat mencapai angka ratusan juta euro per tahunnya. Bagaimana Paris bisa begitu tersohor dan termasyhur seantero dunia? Ada 3 hal yang membangun citra menjulang kota Paris, yaitu beauty atau keindahan, art atau seni, dan romantisme atau kesan-kesan cinta yang kental. Mengungkap rahasia kebesaran kota Paris, dengan sendirinya tidak dapat dipisahkan begitu saja dari sejarah Perancis yang begitu fenomenal. Sejarah Perancis telah melahirkan tokoh-tokoh legendaris seperti Napoleon Bonaparte, juga peristiwa revolusi Perancis yang dengan sendirinya telah menjelaskan bagaimana Perancis telah dibangun dengan pondasi strong leadership yang mengakar kuat. Yang luar biasa, hampir semuanya tercatat dan tersirat dari bangunan-bangunan bersejarah, museum kota, plaza-plaza memorial, hingga monumen-monumen penting. Saat tim pesiar romantis melakukan city tour di kota Paris, Nicole, yang juga lokal guide tour, mengajak para peserta tour untuk melihat langsung historical building yang sangat terkenal di dunia, seperti Arc de Triomphe yang terletak di kawasan elit Champs-Élysées. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall. Akhirnya pemirsa, kita sampai juga di kota Paris, walaupun agak hujan nih hari ini. Nah, di samping saya ini ada tour guide di sini yang profesional banget. Aku mau nanya-nanya tentang bangunan belakang kita ini nih. Di belakang kita ini salah satu bangunan bersejarah di kota ini. Gimana sih ceritanya? Ya, ini pintu kemenangan. Yang membangunnya ini Napoleon Bonaparte. Pada satu hari dia mendapat kemenangan yang terpenting dari semua sejarah manusia di Austria, di Austerlitz. Di sana dia berperang 3 negara besar, Rusia, Jerman, dan Austria. Dan sendiri dia dapat kemenangan. Dia jadi bangga sekali dan dia pikir pada satu hari dia mau jadi raja dunia. Seperti dulu, Kaisar Roma adalah raja dunia. Dia pergi ke Roma, ambil modelnya, ambil model pintu kemenangan, membangunnya di sini untuk menghormati tentaranya. Dan selalu, kalau tentara Napoleon kembali ke Paris, mereka harus lewat di bawah pintu kemenangan. Hari ini tempat yang penting sekali untuk kota Paris. Selalu kalau ada upacara besar, selalu terjadi di sini, di tempat yang namanya Arc de Triomphe. Apa yang paling menarik, Nicole, dari bangunan bersejarah ini? Ini bangunan yang penting sekali karena ini waktu negara Prancis jadi yang terkuat di Eropa. Dan Napoleon Bonaparte untuk kebanyakan orang di dunia ini pahlawan yang besar sekali. Dan ini di atas bukit. Dan terus di mukanya ada Champs-Élysées. Jadi pemandangannya bagus sekali. Ada banyak macam, ada politik, ada juga arsitekturnya. Arsitekturnya eksepsional. Thank you banget Nicole. Tapi saya masih mau ditemenin nih ke bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kota ini. Yuk.
It will be my pleasure. Oke pemirsa, saya mau jalan-jalan dulu ya. Setelah melawat di Arc de Triomphe, City Tour dilanjutkan menuju Menara Eiffel. Pemirsa, sekarang saya mau lihat Menara Eiffel. Bagusnya tuh kayak apa sih? Yuk. Menyebut negeri Perancis, tak ada yang dapat mengalahkan bangunan monumental ini sebagai ikon global Perancis yang sangat terkenal. Periode pertama 7 keajaiban dunia, salah satunya mengukuhkan Menara Eiffel. Catatan historis menyebutkan, Menara Eiffel dibangun selama 2 tahun oleh arsitek sekaligus pelopornya bernama Gustav Alexander Eiffel. Diperlukan sebanyak 2,5 juta paku dan 18.000 biji besi baja untuk merangkai menara ini. Melihat struktur menara ini yang sangat tak biasa, risiko kecelakaan kerja pun sangat besar. Namun hebatnya, selama 2 tahun dibangun, hanya 1 pekerja saja yang meninggal. Pemirsa, di belakang saya ini adalah Menara Eiffel yang tingginya kurang lebih 325 meter. Salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, Kamsul Sehat Pria JKP mengajak kita untuk lebih mengenal atau melihat Menara Eiffel lebih dekat. Pemirsa, Menara Eiffel tingginya tercatat 324 meter dan mempunyai 3 tingkat pemberhentian. Apabila ingin menaiki menara, para turis harus antri masuk melalui pintu khusus dan tentu saja harus memiliki tiket. Pemirsa, lihat di belakang sana, ngantrinya panjang banget kan mau masuk Menara Eiffel. Tiap hari bisa 50.000 orang yang mau masuk lihat ke atas Menara Eiffel. Gila ya, rame banget. Sebuah lift dengan kapasitas 20-an orang akan membawa para wisatawan ke tingkat 1 hingga tingkat 3. Tiket masuk untuk naik ke Menara Eiffel ditetapkan sebesar 15 euro atau sekitar Rp195.000. Rombongan tur pesiar romantis memilih berhenti di tingkat 2 pada ketinggian 132 meter. Dari tingkat 2 inilah kita dapat melihat panorama kota Paris yang sangat mempesona.